Messi bisa capai karir bersejarah di final Trophée des Champions versus Nantes. Penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi menambahkan ke lemari trofinya awal tahun ini. Dia memenangkan Liga 1 bersama PSG dan juga mengangkat trofi Finalissima untuk pertama kalinya setelah tampil dalam kemenangan 3-0 tim nasional Argentina atas Italia. Messi dapat segera membuat lebih banyak ruang untuk lemari trofinya karena PSG akan bertemu Nantes di final Trophée des Champions 2022 mendatang. Secara keseluruhan, Messi akan berpeluang meraih trofi ke-41 sepanjang karirnya. Dia kemudian akan menjadi hanya satu trofi lagi dari pindah ke pertandingan dengan pemain belakang lama Brasil Dani Alves untuk trofi terbanyak yang pernah dimenangkan oleh seorang pemain. Messi telah memiliki banyak selebrasi trofi selama karirnya, yang mencakup 4 gelar Liga Champions UEFA dan kemenangan Copa America 2021 bersama Argentina. Untuk saat ini, banyak perhatian pasti akan tertuju pada apakah manajer PSG Christophe Galtier akan memilih untuk memainkan Messi melawan Nantes atau memutuskan untuk mengeluarkannya dari bangku cadangan. Neymar akan diadili karena kasus transfer Barcelona. Bintang sepak bola Brazil Neymar akan diadili pada Oktober dalam kasus korupsi yang berasal dari transfernya dari Santos ke Barcelona. Dia dan kedua klub tersebut dituduh melakukan penipuan dan korupsi atas langkah 2013. Dengan keluarganya juga terlibat dalam kasus tersebut. Grup investasi Brazil DIS yang dulunya memiliki sebagian dari hak transfer Neymar menuduh bahwa mereka menerima lebih sedikit uang daripada yang seharusnya diterima ketika pesepak bola itu bergabung dengan Barcelona dari klub Brazil Santos 9 tahun lalu. DIS mengatakan itu karena mendapatkan 40% dari biaya yang pada saat itu dilaporkan berada di wilayah 48,6 juta pounds. Investigasi selanjutnya melihat apakah ada bagian dari biaya transfer yang dilaporkan telah disembunyikan. Persidangan di Barcelona yang akan mencakup Neymar, orang tuanya, mantan manajer Santos Odilio Rodriguez, dan Sandro Rosell, dan juga Josep Maria Bartomeu, presiden dan wakil presiden Barcelona saat itu, akan berakhir hanya beberapa minggu sebelum dimulainya World tahun ini pada Piala di Qatar. Semua terdakwa telah membantah melakukan kesalahan, tetapi banding oleh mereka ke Pengadilan Tinggi Spanyol telah ditolak, memaksa kasus untuk diadili. Nordi Mukiele resmi bergabung, PSG punya skuad paling kuat. Pada jendela transfer musim panas 2021, Paris Saint-Germain kembali memperkenalkan pemain barunya. Pemain baru yang diperkenalkan oleh PSG adalah Nordi Mukiele. Mukiele yang pernah bermain untuk Montpellier resmi diperkenalkan oleh Les Parisiens pada Selasa 26 Juli 2022 waktu setempat. Dilansir bolasport.com dari Twitter Fabrizio Romano, Mukiele dibeli oleh PSG dengan harga sebesar 16 juta euro atau setara 243 miliar rupiah dari RB Leipzig. Plus, pemain berusia 24 tahun tersebut akan mendapatkan kontrak jangka panjang hingga 5 tahun. Itu artinya Mukiele akan bermain di PSG hingga Juni 2027. Dinukil bolasport.com dari Sport Bible, masuknya Mukiele membuat skuad PSG tambah mengerikan. Pasalnya, dengan masuknya Mukiele maka PSG bisa memainkan dua starting line up yang berbeda. Dengan keduanya punya peluang untuk bersaing memperebutkan trofi utama. Pertama, PSG bisa memainkan formasi 4-3-3 yang akan diisi oleh pemain utama mereka seperti Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Berikut formasi pertama PSG dengan pemain bintang. Formasi 4-3-3, 99 Gianluigi Donnarumma, 2 Achraf Hakimi, 5 Marquinhos, 3 Presnel Kimpembe, 25 Nuno Mendes, 15 Danilo Pereira, 6 Marco Verratti, 8 Leandro Paredes, 30 Lionel Messi, 7 Kylian Mbappe, 10 Neymar. Dengan demikian, PSG bisa dikatakan adalah tim terkuat di Eropa jika dilihat dari segi materi dan kedalaman skuad.
Jose Mourinho perlu ex-gelandang Liverpool untuk juara Liga Italia. AS Roma bisa dibilang cukup sibuk pada bursa transfer musim panas 2022 kali ini. Sejauh ini, AS Roma sudah mendatangkan 4 pemain anyar di bawah asuhan Jose Mourinho. Keempat pemain tersebut adalah Miles Villar, Zeki Celik, Nemanja Matic, dan Paulo Dybala. Dari keempat pemain tersebut, hanya Celik yang didatangkan AS Roma dengan biaya 7 juta euro atau setara 107 miliar rupiah. Sementara Villar, Dybala, dan Matic didatangkan AS Roma secara cuma-cuma. Meski sudah mendatangkan 4 pemain anyar, AS Roma sepertinya belum puas. Dilansir Bolasport.com dari La Gazzetta dello Sport, AS Roma dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain baru lagi. Salah satu nama yang disebut masuk ke dalam radar transfer Ilupi adalah Georginio Wijnaldum. Wijnaldum dikabarkan akan segera dilepas Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas ini. Ex-gelandang Liverpool itu nampaknya tidak masuk ke dalam rencana pelatih anyar PSG Christophe Galtier. Ex-pelatih Feyenoord Gert-Jan Verbeek juga ikut memantau perkembangan Wijnaldum yang merupakan mantan anak asuhnya. Menurutnya, Wijnaldum akan menjadi rekrutan yang cocok untuk AS Roma. Juventus mengalami pukulan transfer karena target memutuskan untuk tetap di Perancis. Juventus telah mendapat pukulan dalam upaya mereka untuk menambahkan Presnel Kimpembe ke skuad mereka di jendela transfer ini. Bek PSG telah muncul sebagai salah satu target utama mereka saat mereka ingin memperkuat lini belakang mereka. Gleison Bremer bergabung dengan mereka sebagai pengganti Mats Huijs de Ligt, tetapi mereka juga kehilangan Giorgino Chiellini di akhir musim lalu. Federico Gatti adalah kedatangan defensif baru di klub, tetapi laporan terus menghubungkan mereka dengan kepindahan Kimpembe. PSG akan mendengarkan tawaran untuknya jika mereka mengontrak Milan Skriniar dari Inter Milan, tetapi sang bek kini telah membuat keputusan tentang masa depannya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Toto Jove mengaku telah memutuskan tidak akan meninggalkan Parc des Princes. Kimpembe adalah salah satu bek Prancis terbaik, dan dia bisa membuat dampak di Allianz Stadium. Tapi kami memiliki skuad yang besar sekarang, dengan Daniel Rugani dan Leonardo Bonucci bergabung dengan pemain yang disebutkan sebelumnya sebagai opsi di belakang. Kecuali jika kami melepas Rugani, kami mungkin tidak perlu berpikir untuk merekrut bek baru, terutama karena Danilo juga bisa bermain di posisi itu.